Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo peserta didik kelas 10. Selamat bertemu. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Kami dari tim mata pelajaran informatika mengucapkan selamat datang, selamat kepada kalian semua yang sudah menjadi keluarga besar SMA Negeri 77. Kalian adalah orang-orang hebat, orang-orang yang terpilih untuk meraih sukses bersama SMA Negeri 77. Perkenalkan, nama saya Sugianto, mengajar bidang studi informatika. Ya, pengalaman mengajar kira-kira 15 tahun yang lalu. Untuk tahun pelajaran 2020-2021, kelas 10, baik MIPA maupun IPS, mata pelajaran informatika akan bertemu dengan saya dan rekan saya. Ya, perkenalkan juga, nama saya Yayan Nuraini, mengajar bidang studi informatika di SMA Negeri 77. Saya menjadi rekannya Pak Sugi sejak 19 November tahun 2019. Nantinya sebagai tim, saya dan Pak Sugi akan berkolaborasi memberikan materi untuk kelas 10 IPA dan IPS. Jadi nanti kalian jangan heran ketika materi 1 yang memberikan materi adalah Pak Sugi. Nanti materi lainnya yang akan memberikan saya. Kami akan bergantian memberikan materi. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan, keselamatan, sehingga pada saat ini kami bisa bertemu dengan kalian meskipun tidak secara langsung. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, kami akan memberikan materi berdasarkan silabus mata pelajaran informatika yang terdiri dari berbagai materi, baik pengetahuan maupun keterampilan, serta penilaian sikap sosial dalam mengikuti PJJ ini. Untuk materi pengetahuan, di sini kami akan menyampaikannya lewat video pembelajaran yang bisa diakses melalui link YouTube sehingga kalian dapat mempelajarinya secara berulang-ulang, secara terus-menerus sampai ketuntasannya tercapai. Untuk materi praktek, silakan kalian siapkan perangkat dari rumah, bisa berupa PC maupun laptop. Dan untuk penilaian, kita nanti akan menggunakan aplikasi Moodle, yaitu fasilitas dari SMA Negeri 77. Di sini nanti kalian bisa mengerjakan berbagai tugas, ada kuis, soal pilihan ganda, ada forum diskusi, dan banyak macam lainnya. Nah, seru kan? Belajar itu menyenangkan loh, mencari ilmu itu juga membahagiakan. Buah semangka, buah rambutan. Siapa yang pintar informatika, jadi rebutan. Mari anak-anakku, kalian harus tetap semangat. Jangan biarkan jarak jauh membatasi kemampuan untuk bisa menjadi hebat. Ke Majalengka naik skuter, belajar informatika pasti pinter. Selamat belajar ya. Selamat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sampai jumpa materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan dengan pelajaran berikutnya atau materi informatika kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil. Bapak akan menyampaikan informasi tentang silabus yang akan kita sampaikan semester ini. Pertama adalah kompetensi inti 3 atau pengetahuan. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan keberadaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan suatu masalah. Itu tentang bidang pengetahuan. Kemudian kompetensi inti. Ini yang berhubungan dengan keterampilan. Jadi kalian harus terampil dari mulai mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, Bapak juga akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari tentang informatika atau teknologi informasi dan komunikasi. 3.1 yaitu mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, pengolah kata, angka, presentasi. Ini yang akan kita bahas di semester 1 ini. Tujuannya kalian harus bisa membuat laporan yang membentuk suatu integrasi objek berupa teks, data dalam bentuk angka maupun visualisasi, chart, grafik, gambar, foto. Ini akan kita olah nanti. Kemudian memakai fitur lanjut aplikasi Office. Berikutnya, teknik komputer. Teknik komputer memahami interaksi antar perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Kemudian mengenal jenis-jenis persoalan terkait dengan penggunaan komputer yang lebih kompleks dari sebelumnya. Kemudian yang diharapkan melakukan interaksi transfer data, tethering antar dua atau lebih perangkat yang berbeda yang saling bertukar informasi. Kemudian jaringan komputer atau jaringan internet. Itu mengenal jaringan komputer lebih teknis atau lebih spesifik. Kemudian diharapkan bisa menjelaskan komponen, jaringan, dan mekanisme yang terjadi dalam sebuah jaringan. Kemudian menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Ini wajib. Gitu. Berikutnya adalah analisis data. Yaitu harus memahami bahwa data dapat dikoleksi secara kontinu dan otomatis melalui berbagai perangkat. Diharapkan melakukan berbagai cara pengumpulan data yang dijelaskan di kelas. Kemudian berikutnya memahami aspek privasi dalam pengumpulan data. Mengambil dan mempublikasikan data dengan memperhatikan aspek privasi, pemanfaatan fitur, visualisasi, dan pengolahan angka. Berikutnya, memahami data yang terkumpul dalam jumlah besar yang dapat ditransformasi, digeneralisasi, disederhanakan, atau dipermudah lah paling gampang. Kemudian tujuannya adalah memproses data dengan fitur lanjut pemrosesan data berupa angka. Berikutnya, mengenal berbagai cara visualisasi data.
Tujuannya adalah memvisualisasikan data dalam jumlah besar serta memberikan interpretasi yang berdasarkan penalaran dan prediksi data. Baiklah anak-anakku, setelah kalian tadi melihat tentang silabus, sekarang akan kita lanjutkan dengan kompetensi dasar teknologi informasi dan komunikasi atau disebutkan integrasi antar office. Yang pertama adalah Microsoft Word atau yang disebut dengan pengolah kata. Pengertian dari Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat sebuah dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau disebut dengan word processing adalah sebuah program yang digunakan untuk mengolah sebuah data berupa teks. Nah, manfaatnya antara lain bisa digunakan atau fasilitas yang ada di Microsoft Word itu bisa digunakan adalah satu, bisa digunakan equation, kemudian add-in, ada lagi daftar hadir, kemudian spell check, kemudian surat menyurat, kemudian ada mail, kemudian ada referensi, kemudian heading style. Ini yang ada di dalam Microsoft Word yang akan kita pelajari ke depan. Ini adalah bentuk atau dokumen yang kita gunakan nanti untuk mengolah sebuah Microsoft Word. Saya mohon biarpun kalian sudah familiar, mohon diulang kembali untuk apa-apa cara kerjanya. Ini semuanya ada di fasilitas ini. Berikutnya adalah sebuah Microsoft Excel atau yang disebut dengan sebuah program pengolah angka. Pengertian dari Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi sebuah perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel didistribusikan secara multi-platform. Kemudian fasilitas yang bisa digunakan dalam Excel ini sangat banyak. Yang pertama adalah untuk membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data serta grafik. Kemudian membuat catatan keuangan, anggaran keuangan, menghitung dan mengolah investasi pinjaman, penjualan, investasi, dan lain-lain. Melakukan analisis dan riset harga, melakukan perhitungan statistika, membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan, membuat daftar nilai sekolah atau universitas, konversi mata uang, membuat grafik persamaan matematika, membuat program Excel dengan Visual Basic, melakukan penelitian berbagai metode, penelitian, sarana pembelajaran komputer, dan logika.
Kemudian ini adalah tampilan sebuah Excel, lembar kerja Excel atau disebut dengan sheet. Jadi anak-anakku sebelum kita mempraktekkan, kalian saya mohon untuk mempelajari dulu dari perintah-perintah yang ada di Excel ini. Karena di Excel ini banyak rumus-rumus yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya, program Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program pengolah presentasi. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan berbagai slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran, bisnis, pendidik, dan trainer. Kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi berjalan dengan lebih mudah, dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur, template, desain juga akan mempercantik sebuah presentasi PowerPoint ini. Nah, inilah sebuah template atau yang disebut dengan lembar kerja PowerPoint. Nah, ini nanti akan kita lakukan. Sebelum kita mulai belajar, tolong sekali lagi pelajari dari mulai perintah-perintahnya dihafalkan supaya pada saat belajar akan lebih mudah. Mari kita saatnya kita berkuis.